warahmatullahi wabarakatuh. Isul Ghaffar Rabbul Jannati wan Nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para habaib, para masyayikh, para asatiz dan ustazah, segenap pengajar majelis-majelis ta'lim yang hadir di Masjid Baitus Salam Perak Barat. Wabil khusus untuk orang tua kula panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Komarudin, Abah Tris Handoko, Bapak Ibrahim Jibran, dan Bapak Agus, dan tokoh-tokoh kepemudaan, aparatur pemerintah baik yang hadir maupun yang diwakili dari tingkat RT, RW sampai ke atas, segenap kepala lingkungan di sekitar Masjid Baitus Salam, tim perjalanan safari dakwah Yayasan Badan Wakaf Al-Quran Cabang Kota Surabaya, Ustaz Musyafa, Bang Anas, Bang Billy dan kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini segala puji hanya milik Allah. Kita masih dikasih kesempatan nikmat. Selesai kita sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu agama, di mana ada sebuah makalah mengajarkan bahwa majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa. Majelis ilmu itu majelis tempat diangkatnya doa. Semoga lewat keberkahan kita duduk di majelis ilmu ini, Allah akan jawab semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia, lebih-lebih hajat akhirat nanti. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, kedatangan kami malam hari ini di Masjid Baitus Salam mempunyai satu misi, yaitu untuk mengumpulkan para puwakaf-puwakaf Al-Quran skala nasional, yang tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakat Islamnya. Kenapa hal ini kami lakukan? Karena memang sangat kita rasakan bahwa belakangan ini kita di Indonesia sedang mengalami yang namanya darurat Al-Quran. Banyak dari kita umat Islam sekarang ini tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Padahal apapun yang kita cari urusan dunia ini, semua sudah tertata rapi di dalam Al-Quranul Karim. Tapi saya minta maaf, berapa banyak dari kita umat Islam di Surabaya tercinta kita ini yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas hiasan dinding rumah belakang. Padahal buat saya pribadi, satu-satunya kitab suci yang berani menjelaskan proses terjadinya manusia, mulai dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, bahkan kondisi surga dan neraka, adalah Al-Quranul Karim.
Saya minta maaf, saya minta ridho. Berapa banyak kita di Perak Barat ini sebagai umat Islam yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas mahar pernikahan saja. Selesai akad nikah dengan dalil penghormatan terhadap kitab suci, selesai akad nikah Al-Qurannya ditaruh di tempat yang tertinggi, untuk diambil pun susah. Kapan kira-kira Quran bisa turun ke tengah-tengah masyarakat, Pak? Biasanya menjelang Ramadan. Nah, makanya mengambil keberkahan majelis ilmu malam hari ini, kami ingin mengajak jamaah Baitus Salam malam hari ini mau ikut berpartisipasi dalam rangka mewakafkan dan menyebarkan serta menghidupkan Al-Quran di tengah-tengh masyarakatnya. Syauki, insya Allah kami di Perak Barat ini gak akan pernah kekurangan mushaf Al-Quran. Memang insya Allah di Surabaya khususnya ini, umumnya kita umat Islam gak akan pernah kekurangan mushaf Al-Quran. Tapi kalau kita mau jujur, kita sekarang kekurangan orang yang mau membaca Al-Quran. Ini yang terjadi kepada kita sekarang. Nah, makanya malam hari ini sekali lagi kami ingin mengajak jamaah Masjid Baitus Salam mau ikut apa yang diajarkan baginda Nabi dalam hadis Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca itu Al-Quran, karena sungguh Al-Quran yang kita baca itu nanti akan datang memberikan pertolongan di hari kiamat bagi para sahabat-sahabat Al-Quran. Nah, saya sering bilang dalam pengajian, bersyukur kita kepada Allah. Allah tidak menjadikan sahabat Al-Quran itu cuma satu jenis saja, tapi Allah menjadikan sahabat Al-Quran itu ada 3. Diajarkan oleh guru saya Mukarram Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Sahabat Al-Quran itu 3, kata beliau. Pertama, mereka sahabat Al-Quran ialah manhifzul Quran. Mereka yang mampu menghafal Al-Qurannya, menjaga hafalan Al-Qurannya, serta mengamalkan apa yang Al-Quran perintahkan buat mereka. Jadi menghafal di sini, hifzun di sini bukan cuma sebatas menghafal, tapi menjaga hafalan dan mengamalkan. Banyak orang yang mampu menghafal Al-Quran, tapi sedikit orang yang mampu menjaga hafalan Al-Quran itu sendiri. Bahkan orang tua saya dulu, Rahmatul Abror Giziluddin MZ, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dia. Beliau pernah bilang begini, saya yakin Bapak Ibu insya Allah masih ingat. Beliau bilang, berapa banyak kita umat Islam sekarang ini yang bisa baca Al-Quran dengan suara merdu dapat piala, tapi yang mengamalkan Al-Quran secara utuh malah di penjara. Nah, makanya hifzun di sini selain menghafal, menjaga hafalan Al-Quran, dan yang terpenting mengamalkan apa yang Al-Quran perintahkan begitu. Itu yang pertama. Jadi alhamdulillah kami di Perak Barat ada yang menghafal Al-Quran, tapi bukan dari keluarga kami, Syauki. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada anak cucu kami yang mampu menghafal Al-Quran. Amin. Kalau begitu jadikan diri kita yang kedua. Siapa? Manquri Al-Quran. Mereka yang gemar membaca Al-Quran. Memang ciri-cirinya apa, Syauki? Orang yang gemar membaca Al-Quran ada standarisasi. Ada standarisasi yang diajarkan oleh baginda Rasul tentang mereka yang rajin membaca Al-Quran. Apa? Dalam hadis baginda Nabi pernah bersabda, barang siapa yang sanggup membaca minimal Al-Quran itu 100 ayat setiap harinya, maka Allah memberikan 2 keistimewaan bagi mereka yang mampu istiqomah membaca minimal 100 ayat setiap hari. Pertama, doanya tidak akan pernah tertolak dari sisi Allah. Yang kedua, mereka sudah menggugurkan haknya Al-Quran
dalam kehidupan mereka. Jadi alhamdulillah kami masih baca juga si Al-Quran, walaupun cuma surah Al-Mulk sama Waqiah saja. Apakah kami termasuk golongan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, Sogi? Ya, kalau sudah nyampe 100 ayat, ya insya Allah masuk golongan ini. Cuma saya minta maaf, saya nggak berani menjanjikan seperti itu. Tapi kalau kita masih jarang membaca belum menghafal Al-Quran, masih jarang membaca Al-Quran, ataupun kalaupun sering cuma surah-surah pilihan saja, maka paling tidak malam hari ini kami dari Yayasan Mengajar jadikan diri kita masing-masing sebagai sahabat yang ketiga. Apa? Man uhiyal Quran, mereka yang mau menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakatnya. Sebagaimana pesan baginda Nabi dalam riwayat lain, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kita umat Islam, kata baginda Nabi, yang terus belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Nah, makanya sebelum kita mulai majelis ilmu malam hari ini, kami ingin mengajak, mudah-mudahan kalau Allah ridho, insya Allah seluruh jamaah Masjid Baitus Salam malam hari ini mau ikut untuk berwakaf menghidupkan Al-Quran, insya Allah. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, saya minta maaf, saya minta ridho. Sebentar lagi akan ada tim kami yang mengitarkan kotak infak. Tapi jujur tujuan infak ini bukan Al-Quran, tapi tujuan infak ini adalah untuk membantu pembangunan kanopi sebelah kanan kita untuk menambah jamaah biar nyaman dalam ibadah. Jadi Bapak Ibu yang membawa keluasan rezeki, kami mohon sama-sama untuk membantu pembangunan kanopi biar kita jamaah Baitus Salam ini lebih nyaman dalam ibadah. Mau membantu pembangunan masjid, mau? 8 orang. Ini kan lebih dari 8 orang kan? Mau membantu pembangunan masjid Baitus Salam? Alhamdulillah. Bawa duit? Berapa? Bercanda baik. Yang nggak bawa duit, yang bawa duit yang lebih mempercepat saja. Yang bawa duit tolong siapin duitnya. Yang nggak bawa duit boleh pinjam dulu sama sebelahnya. Kalau duit nggak mau pinjam malu, QRIS bisa, QRIS pasti bagus. Bercanda. Ayo sebelum kita mulai sama-sama kita membaca sholawat tashlil. Semoga lewat keberkahan sholawat tashlil yang kita baca malam hari ini, Allah jauhkan bencana dari Surabaya tercinta kita. Allah jauhkan orang-orang zalim dalam kehidupan kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi lebih kompak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, semoga harta yang Bapak Ibu keluarkan untuk pembangunan masjid pada malam hari ini secara tunai nilainya dilipat gandakan oleh Allah, baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Bagi Bapak Ibu yang mau menyumbang masjid ini secara langsung pun yang gak bawa duit, silahkan nanti langsung hubungi kedua DKM saja. Baik, Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia di majelis ilmu ini, izinkan saya mengambil tabarukan di Masjid Baitus Salam ini, menyampaikan sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW untuk kita renungkan baik-baik. Bapak Ibu, baginda Nabi pernah bersabda, "Saya di zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismu, wa la yabqa minal Quran illa rasmu, masajiduhum amirah wa hiya kharabum minal huda." Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini, di mana saat itu Islam hanya dikenal sebatas cerita, Quran hanya dikenal sebatas tulisan, dan saat itu masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayahnya Allah. Ayo malam hari ini sama-sama kita renungkan hadis baginda Nabi. Bapak Ibu, bukankah banyak hadis baginda Nabi yang diucapkan hampir 15 abad yang lalu, saat ini mulai terjadi kebenarannya? Saya tanya, boleh saya tanya? Ya, saya ambil dari belakang dulu biar lebih kegambar hadis itu. Saya tanya, masjid-masjid yang ada di Kerembangan ini bagus-bagus nggak sekarang? Bagus, alhamdulillah. Musola yang ada di sekitaran kita sekarang di Perak Barat ini megah-megah apa tidak, Pak? Beberapa musola sekarang sudah pakai AC, karpet gembuk, alhamdulillah. Tapi yang saya mau ajak bicara malam hari ini adalah tengoklah fungsi masjid dan musola yang ada di tempat kita. Nasib banyak musola dan masjid sekarang enggak ubahnya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Tempat penyimpanan barang-barang antik. Tengok sekeliling kita, samping-samping kita, rata-rata yang isi di masjid itu sudah 50 tahun ke atas. Barang antik ya, barang antik sudah. Sementara anak-anak mudanya kemana? Anak-anak mudanya asik cari warung-warung kopi yang ada di pinggir jalan. Kita lupa bahwa baginda Nabi menjadikan masjid dengan umat Islam harus laksana ikan sama air. Ikan sama air gak boleh terpisah, betul apa betul? Ada gak ikan yang terpisah sama air? Ada, ikan digoreng. Lalu kalau kita umat Islam sudah mulai menjauhi masjid, jiwanya yang akan mati. Coba, ketika kita umat Islam jiwanya yang sudah mati, maka tengoklah kita belajar dari ikan, Pak. Ikan, betapapun berenang puluhan tahun di dalam laut, selama hidup berenang dia, enggak membuat air laut jadi asin. Betul. Tapi tengoklah nasib ikan yang sudah mati, Pak. Ikan mati tergantung situasi dan kondisi. Digaramin dia akan asin, diasemin pun akan ikut asam. Nah kita umat Islam, saya minta maaf, kalau jiwanya yang sudah mati mulai menjauhi masjid, kita akan mudah diombang-ambing gelombang kehidupan di dunia ini. Makanya saya teringat hadis baginda Nabi, al-mar'u man ahab. Seseorang itu bagaimana imannya seseorang itu bagaimana dari kawan jalannya.
Seseorang itu akan dikumpulkan dengan sesuai yang dicintainya. Kenapa saya ajak ngomong gini? Kan jujur, iman kita nih di Perak Barat ini masih iman bergantung dengan siapa kita berteman. Kalau lagi berteman sama ulama, sama guru, sama habaib, bagus iman kita masyarakat Perak Barat ini. Benci gak copot-copot, sarung gak ganti-ganti, pengajian hadir. Kenapa? Lagi dekat sama ustaz. Tapi begitu keluar Baitul Salam, ada temennya lagi main judi online, ikut aja ngeslot. Ini loh kita. Kenapa? Karena sudah mati jiwa kita, Pak. Baginda Nabi menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Di masjid baginda Nabi menghidupkan sholat berjamaah. Di masjid pula baginda Nabi mengajar agama. Di dalam masjid pula baginda Nabi melakukan lobby politik. Bahkan di dalam masjid baginda Nabi mengatur strategi militer dalam berperang. Masjid sebagai pusat kegiatan umat. Lalu kenapa kita sekarang menjadikan masjid gak lebih sebatas tempat ibadah saja, Pak? Kalau selesai ibadah, masjid kita sepi, Pak, macam kuburan rasanya, Pak. Makanya saya dari awal hadir di Baitul Salam ini, Bu ya, saya minta maaf, Pak. Enggak henti-hentinya saya bersyukur sama Allah, kita di Perak Barat ini masih punya Masjid Baitul Salam. Subhanallah. Masjid kita bagus, AC-nya banyak, nyaman, kita ibadah gak kegerahan. Alhamdulillah. Kegiatannya pun selalu jalan, pengajian ada di masjid kita. Alhamdulillah. Bahkan tadi kata guru orang tua saya, alhamdulillah syakir, Baitul Salam ini kalau untuk sholat berjamaah selalu penuh, terutama subuh. Oh, saya tahu, saya subuh sering lewat sini kok. Kalau sudah subuh Baitul Salam penuh sampai keluar ya bahaya. Nggak ada yang masuk, keluar semua. Kalau udah subuh Baitul Salam cuma imam doang berdua sama karpet. Ini nyengir tapi mikir, karena ini banyak terjadi loh Pak saat ini masjid-masjid kita, Pak. Kita bisa membangun masjid tapi kita nggak mampu menghidupkan masjid. Bahkan saya minta maaf, berapa banyak justru umat Islam malah mencari hidup di dalam masjid. Padahal kalau kita mau bicara fungsi masjid ini, Pak, dicontoh oleh para pendiri-pendiri bangsa kita dari dulu, Pak. Para pendiri-pendiri bangsa kita menciptakan masyarakat Indonesia, kalau kita mau jujur, mencontoh masyarakat bermasjid. Lalu kenapa kita umat Islam itu sendiri malah tak mau menghidupkan masjid? Sejarah mencatat para pendiri-pendiri bangsa kita menciptakan masyarakat Indonesia, tantangan negara Indonesia, mencontoh masyarakat bermasjid. Gak percaya? Ayo kita lihat bagaimana masyarakat bermasjid. Pertama, siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Betul? Kenapa? Gak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid, Pak. Kalau sudah di dalam masjid, semua sama sebagai Abdullah, hambanya Allah. RT masuk masjid, buka sendal, enggak ada urusan. Lurah masuk masjid, buka sepatu, Presiden masuk masjid, buka sepatu. Hansip masuk masjid duluan, softnya di depan. Sip. RW masuk masjid belakangan, yang jangan maju ke depan, tetap ngikutin soft. RW. Indahnya masyarakat bermasjid. Nah, para pendiri bangsa kita pun berpikir, mencontoh dari mana? Dari tatanan hukum Indonesia. Mereka berharap tidak ada warga negara kelas 1 di dalam hukum di negara Indonesia. Semua sama ketika berhadapan dengan hukum Indonesia. Betul atau betul?
Tapi kenapa belakangan ini kita malah melihat sama-sama hukum Indonesia kita sekarang macam pisau, Pak. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang kecil punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Yang besar punya salah, hukum pura-pura merem dan tidak melihat. Ini yang nyakitin perasaan kita. Iya, betul. Saya minta maaf, Pak. Saya minta maaf. Maling sendal di masjid itu kalau ketangkep babak belur, Pak. Dibawa ke hukum minimal 4 hari masuk di dalam penjara. Maling sendal, Pak. Berapa duit sih sendal? Sedangkan maling uang negara ratusan triliun cuma 6 tahun di penjara, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya benar kata orang